bisa mencontohkan bahwa doanya orang yang masih hidup akan pasti sampai kepada orang yang sudah meninggal dunia. Maka kita yakini betul itu, bahwa doa kita, sholawatan kita, yasin kita, istighfar kita, tasbihat kita betul-betul akan sampai. Ya nggak? Kita yakini. Kemudian namanya sabbatallahu fi rizki wal zaujati wal mauti. Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan matinya orang, rizkinya orang, jodohnya orang. Jadi nggak perlu khawatir tentang rizki, tentang jodoh, tentang mati, itu nggak usah khawatir. Yang harus dikhawatirkan, takut saya ini masuk nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Kalau orang sudah dicap masuk ke surga, terhindar dari neraka, dialah orang yang menang, dialah orang beruntung. Orang kaya mati, orang miskin mati, depan saya mati, pinggir saya mati, yang hadir mati, yang ngomong mati. paling gede yang ngomong orang ajar. Kematian itu tidak bersumber daripada kecelakaan. Ada orang udah kecelakaan 2 tahun di rumah sakit belum mati-mati. Ada orang lagi sehat bugar habis sholat terus motor-motoran langsung mati, padahal gagah perkasa itu. Begitupun tidak tergantung kepada huruf abjad. Yang mati huruf A dulu, ya nggak? Kemudian B, kemudian C, kemudian D. Berarti yang H itu ya agak akhir gitu daripada A. Aris contohnya. Diba, Dede itu lebih awal sebenarnya itu. H itu agak akhir nanti. Masya Allah. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita perlu betul-betul mengingat perkara ini tentang kematian, ya, tentang kematian. Yamutul mar'i ala ma'asya wa yub'atsul mar'i ala ma mata, kata Nabi. Orang itu akan dimatikan seperti mana kebiasaan dia hidup, dan orang itu akan dibangkitkan ketika dia mati. Kebiasaannya main gapleh, kira-kira matinya dekat main gapleh nggak kira-kira? Biasanya ngadu ayam, kira-kira matinya deket nggak dengan ngadu ayam? Yang biasanya sholawatan, kira-kira matinya deket nggak dengan sholawatan? Insya Allah. Maka kita dekati para alim ulama, dekati para habaib, supaya apa? Supaya kita itu digolongkan, dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bareng-bareng bersama orang-orang soleh di dunia, begitu pun di akhirat. Karena dalam kitab Minhajul Muta'alim karangan Imam Muhammad Abil Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, Imam Ghazali, beliau mengatakan bahwa ada satu hamba Allah yang ingin dilempar ke dalam neraka. Wa kullahu, dan dikatakan kepada dia orang yang akan dilemparkan, fas'allahu, tanyakan kepada dia, halahu sa'atan ma'al alim di dunia, pernah nggak dia duduk bersama ulama walaupun sesaat? Nggak pernah. Lemparkan lagi, jangan dulu, tanyakan lagi. Fas'allahu aidon, tanyakan lagi kepada dia, halahu mahabbatan fi qalbihi walau misqala dzarrah ma'al alim, apakah dia punya perasaan cinta sebesar atom kepada ahli ulama? Enggak. Senang itu saya ngebenci aja pokoknya. Benci kepada ulama, benci kepada habaib. Saya senang seperti ini kita Mirzani. Wah. Orang-orang kafir saya senangi, tapi ulama saya nggak senang, habaib saya nggak senang. Tanyakan lagi kepada dia tatkala mau digebruskan ke dalam neraka. Halahu sadiqon yuhibbu aliman, apakah dia punya teman satu orang ketika hidup di dunia seumur hidup, tetapi teman tadi ada kenalan kepada ulama dan cinta kepada ulama? Oh, kalau itu saya punya kenalan satu ulama, saya punya kenalan satu teman yang teman tadi cinta kepada ulama. Ghafartu lidzalik, kata Allah. Gara-gara ente punya teman yang teman tadi cinta kepada ulama, silahkan aku ampuni kalian berdua dan masuk surga bersama-sama. Itu baru cinta ulama. Bagaimana kalau jadi ustadznya? Bagaimana kalau sudah tadi disampaikan oleh guru kita, satu ayat
Bismillahirrahmanirrahim, mau makan Bismillahirrahmanirrahim, mau minum Bismillah, mau jalan, mau tidur hanya Bismillahirrahmanirrahim. Gara-gara itu Allah Subhanahu wa ta'ala berhentikan azab di dalam kuburnya. Bagaimana kalau sudah menghafal 564 ayat, juz 30, 17 surat? Bagaimana kalau bisa menghafal 6.666 ayat? Masya Allah, 30 juz hafal Al-Quran. Alhamdulillah, saya juga Quran saya hafal di luar kepala. Di atas lemari, di luar kepala saya, alhamdulillah. Masya Allah. Man qara'al Quran fastadhara fa ahalla halalahu wa harrama haramahu adkhalahu Allahul jannah wa syafa'a bi asratin min ahli baiti qad wajabat lahun nar. Barang siapa yang membaca Al-Quran kemudian dia menghafalnya, kemudian mengamalkannya, maka gara-gara dia satu orang hafal Al-Quran di tengah keluarganya, 10 orang yang wajib tadinya masuk neraka harus masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau anak kita hafal Al-Quran, istri kita hafal Al-Quran, anak kedua hafal Al-Quran, anak ketiga hafal Al-Quran, anak ke-27 hafal Al-Quran. Masya Allah. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala orang yang beruntung di dunia, beruntung di akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni dosa kita.